Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramiza Liatoni dari kelas A1 D4 K3 dengan NPM 247053633. Di sini saya akan menjelaskan kegunaan APD terhadap bahaya biologi, fisika, dan kimia di tempat kerja. Yang pertama, debu. Debu adalah partikel kecil yang melayang di udara yang dapat menyebabkan gangguan pernafasan, iritasi kulit, dan masalah mata. Alat pelindung diri yang digunakan yang pertama ada masker. Masker untuk melindungi saluran pernafasan dari debu dengan cara pakai, pilih masker yang sesuai dengan jenis debu, pastikan masker menutup rapat hidung dan mulut. Yang kedua, kacamata pelindung. Guna kacamata pelindung untuk melindungi mata dari partikel debu. Yang ketiga, sarung tangan. Sarung tangan diperlukan jika pekerjaan melibatkan kontak langsung dengan material berdebu yang dapat menyebabkan iritasi. Yang keempat, pakaian pelindung. Pakaian kerja yang tertutup seperti baju lengan panjang dan celana panjang untuk mencegah debu menempel pada kulit. Yang kelima, sepatu pelindung. Sepatu kerja yang tertutup untuk melindungi kaki dari potensi resiko lainnya di area kerja. Yang keenam, penutup kepala jika diperlukan. Gunakan helm untuk menutup kepala untuk menghindari debu menempel pada rambut. Materi yang selanjutnya, mikrobiologi. Alat pelindung diri yang digunakan yang pertama ada masker bedah, melindungi dari percikan cairan. Yang kedua, sarung tangan sekali pakai untuk melindungi tangan dari kontak langsung dengan bahan biologis. Yang ketiga, pelindung mata dan wajah. Glosil atau face shield untuk melindungi mata dari percikan cairan. Yang keempat, pakaian pelindung, jas lab atau baju pelindung yang tahan terhadap cairan. Yang kelima, penutup kepala untuk mencegah kontaminasi dari rambut. Yang keenam, sepatu safety untuk melindungi kaki dari kontaminasi cairan. Yang ketujuh, apron atau gown digunakan jika ada risiko tinggi terhadap cairan tubuh dan bahan kimia yang digunakan dalam proses kerja. Materi selanjutnya, getaran. Alat pelindung diri yang digunakan yang pertama ada sarung tangan anti getaran. Dirancang khusus untuk meredamkan getaran dari alat atau mesin. Terbuat dari bahan khusus seperti karet atau busa yang dapat menyerap getaran. Yang kedua, sepatu dengan sol penyerap getaran. Mengurangi dampak getaran pada tubuh yang diterima melalui kaki, terutama saat bekerja di lantai bergetar. Yang ketiga, air plug atau air muff melindungi dari kebisingan. Getaran suara yang tinggi juga dapat terdampak pada telinga. APD ini membantu melindungi pendengaran dari getaran. Materi selanjutnya adalah pencahayaan. Alat pelindung diri yang digunakan yang pertama adalah kacamata pelindung. Digunakan untuk melindungi mata dari sinar terang yang intens seperti lampu sorot dan lampu UV. Yang kedua, pelindung wajah atau face shield. Digunakan jika ada risiko percikan bahan berbahaya atau cahaya intens seperti laser. Yang ketiga, helm pelindung dengan lampu. Digunakan di area pencahayaan yang gelap yang bertujuan untuk melindungi kepala sekaligus menyediakan penerangan tambahan. Yang keempat, sarung tangan isolasi digunakan untuk melindungi tangan dari resiko sengatan listrik saat bekerja dengan lampu atau instan listrik. Yang kelima, sepatu safety dengan sol isolasi memberikan perlindungan terhadap sengatan listrik dan pencegahan tergelincir di area kerja. Yang keenam, pakaian refleksi atau anti panas digunakan jika pekerjaan di area dengan lampu instan yang menghasilkan panas tinggi untuk memantulkan panas atau meningkatkan visibilitas. Yang ketujuh, earplug atau air muff bila terdapat sumber kebisingan dalam peralatan pencahayaan seperti generator untuk melindungi pendengaran. Yang kedelapan, harnas atau peralatan keamanan ketinggian jika pekerjaan di area pencegahan yang membentuk akses pada ketinggian seperti pemasang lampu di tempat-tempat tinggi. Materi selanjutnya adalah iklim. Iklim dibagi menjadi dua, ada iklim panas dan iklim dingin. Alat pelindung diri yang digunakan pada iklim panas, yang pertama, pakaian tahan panas, terbuat dari bahan khusus seperti aluminium yang memantulkan panas. Yang kedua, sarung tangan tahan panas, melindungi tangan dari kontak langsung dengan benda panas. Yang ketiga, pelindung kepala dan wajah.
helm atau pelindung wajah dengan lapisan tahan panas. Yang keempat, pelindung kaki seperti sepatu tahan panas biasanya berbahan kulit tebal atau material khusus. Alat pelindung diri yang digunakan pada saat iklim dingin yang pertama adalah pakaian isolasi termal, jaket dan celana dengan bahan isolasi seperti bulu angsa, wol, atau bahan insulin khusus. Yang kedua, sarung tangan tahan dingin, sarung tangan tebal dengan lapisan insulasi dengan mencegah virus timbul. Yang ketiga, pelindung kepala dan telinga, topi atau pelindung kepala berbahan isolasi untuk mencegah kehilangan panas tubuh melalui kepala. Yang keempat, sepatu boot tahan dingin, sepatu dengan bahan insulasi tebal dan sol anti-slip untuk kondisi beku. Yang kelima, masker wajah untuk melindungi wajah dari angin dingin ekstrim. Yang keenam, kacamata anti kabut mencegah kabut untuk menghalangi pandangan saat bekerja di area dingin. Materi yang selanjutnya adalah radiasi. Alat pelindung diri yang digunakan yang pertama adalah pelindung tubuh, rompi dan rok timbal, memberikan perlindungan tambahan pada area tubuh yang berbeda, meningkatkan fleksibilitas. Yang kedua, perlindungan kepala, helm atau topi timbal, mencegah paparan radiasi pada area kepala. Yang ketiga, perlindungan mata, kacamata timbal melindungi mata dari paparan radiasi, terutama di lingkungan kerja seperti ruang radiologi atau laboratorium. Yang keempat, perlindungan tangan, sarung tangan timbal digunakan saat menangani bahan radioaktif atau bekerja dekat dengan sumber radiasi. Yang kelima, perlindungan pernapasan, masker melindungi pekerjaan dengan partikel radioaktif yang dapat terhirup. Yang keenam, pelindung kaki, sepatu khusus, melindungi kaki dari kontaminasi bahan radioaktif yang mungkin tersebar di lantai. Yang ketujuh, shielding, penggunaan penghalang seperti dinding timbal, beton, atau bahan pelindung lainnya untuk mengurangi paparan radiasi di lingkungan kerja. Materi yang selanjutnya adalah uap. Alat pelindung diri yang digunakan yang pertama, kacamata pelindung atau face shield, digunakan untuk melindungi mata dari semburan uap panas, cairan bertekanan tinggi, atau partikel yang berbahaya. Yang kedua, helm pelindung, digunakan untuk melindungi kepala dari benturan atau resiko lainnya. Yang keempat adalah pakaian pelindung, digunakan untuk melindungi tubuh ketika bekerja di dekat sumber uap. Yang kelima, sarung tangan tahan panas, digunakan untuk melindungi tangan dari panas dan kontak langsung dengan permukaan panas. Yang keenam, sepatu safety, sepatu dengan sol tahan panas dan anti-slip yang berfungsi untuk melindungi kaki. Yang ketujuh, penutup telinga seperti earplug atau earmuff, digunakan untuk melindungi pendengaran jika area uap memiliki tekanan kebisingan tinggi. Materi yang selanjutnya adalah kebisingan. Alat pelindung diri yang digunakan yang pertama adalah earplug, yang bisa digunakan di lingkungan kerja dengan kebisingan sedang hingga tinggi, dirancang untuk dimasukkan ke dalam saluran telinga guna mengurangi kebisingan. Yang kedua, earmuff, penutup yang melindungi saluran telinga dengan bantalan lembut, digunakan untuk lingkungan kerja dengan tingkat kebisingan tinggi. Yang ketiga, helmet mounted earmuff, penutup telinga yang digunakan pada helm pelindung, digunakan dalam pekerjaan kontribusi atau instruksi yang memerlukan helm sekaligus pelindungan pendengaran. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya berikan tentang kegunaan APD terhadap bahaya biologi, fisika, dan kimia di tempat kerja. Semoga bermanfaat.